Lima papat telu loro siji. Jaga karya kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Sasangkajati, murid dari SMP Islam Al-Azhar 21 Sukoharjo. Pada podcast kali ini saya mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah guru yang suka bercerita, suka membuat tertawa, dan hobinya makan bakpia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Miss Nur Wijayaningrum. Assalamualaikum Miss. Pripun pawatosipun? Waalaikumsalam Mas Sultan. Alhamdulillah sehat saya Mas. Tapi bajunya sesak semua Mas Sultan. Kenapa Miss kok bajunya tambah sesak? Apa tambah bahagia po? Lah itu dia. Tapi Mas Sultan juga kayaknya tambah lebar ya? Iya juga Miss. Berarti tambah bahagia. Iya kan di rumah banyak makanan. Oh iya. Bisa bagi-bagi loh. Iya Miss ya. Ditunggu. Oke siap. Dan di sini juga hadir Pak Dika dan Pak Dana. Tepuk tangan Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, nggak bisa masuk ke kamera karena tempatnya nggak muat ya. Iya Mas, karena Miss Nurul kan udah gede. Mas Sultan juga sepertinya begitu. Kalau semuanya masuk, goyang nanti studionya. Iya betul. Iya. Oke Miss, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Siap. Oke, bagaimana perasaan Miss Ningrum sebagai guru mengajar di masa pandemi? Perasaan Miss Ningrum mengajar di masa pandemi, pertama kali ada kebijakan untuk work from home, itu bingung Mas Sultan. Karena tidak bisa membayangkan, kok ngajar biasanya kita kan langsung berinteraksi dengan murid, ketemu. Tiba-tiba harus menggunakan media atau pembelajaran dengan online. Padahal Miss Ningrum bukan guru yang berbasis IT gitu loh. Jadi bingung ketika guru harus menginstal Zoom. Nggak tahu apa itu Zoom awalnya. Iya, kita nggak tahu ya. Nggak kenal Zoom itu apa. Karena misalnya memang awalnya kan ya hanya standar-standar aja untuk kemampuan IT-nya. Kemudian tetapi dari sekolah bergerak sangat cepat. Guru-guru diminta untuk segera menginstal Zoom, diberikan pelatihan penggunaan Zoom. Awalnya yang kami tidak tahu Zoom itu apa, bagaimana penggunaannya, fitur-fiturnya apa saja. Dari mulai nggak kenal, kemudian berkenalan, dan sekarang bersahabat. Berarti sekolah itu beradaptasinya sangat cepat ya? Sangat cepat Mas. Memang karena kondisi pandemi, guru dituntut untuk langsung bergerak cepat, menyesuaikan kondisi, karena bagaimanapun pembelajaran harus tetap berjalan walaupun di era pandemi. Oke Miss. Iya kan? Iya. Guru-guru segera dilatih, kemudian kami segera beradaptasi. Oh ternyata Zoom itu ada fitur ini dan lain sebagainya. Kemudian sebelum pelaksanaan semuanya sudah dipastikan ready. Dan besoknya kami mau mulai pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Oke, mantap nih. Kemudian kalau dari sisi Mas Sultan sendiri, diajar biasanya kan kita di kelas bisa gojek-gojek, ketemu langsung ketawa-ketawa. Tiba-tiba kok Mas Sultan cuma bisa nonton HP, nonton komputer, itu rasanya gimana Mas? Ya saya sebagai murid sedih ya Miss, karena di umur-umur kita harusnya kita kan bisa meningkatkan skill komunikasi kita. Dan kalau cuma bisa belajar dari rumah, nggak bisa secara langsung cuma lihat layar HP, ya sedih lah Miss. Sebentar, sedihnya karena apa dulu? Apakah jangan-jangan nggak dapat uang saku? Ya betul sih Miss, kan kita nggak ada penghasilan. Iya, penghasilannya dari itu ya? Iya. Dan juga sih Miss, kalau kita di rumah itu kan itu ya mageran gitu loh Miss, bosen gitu loh, malas gerak ya. Iya, nggak bisa gojekan sama teman-teman, nggak bisa bertemu sama guru, jadi gitu Miss, jadi sedih gitu. Tapi walaupun kita di masa pandemi, kita juga harus dituntut Miss untuk produktif. Betul, setuju Mas. Oke. Pandemi atau tidak pandemi, kita harus tetap produktif. Oh iya Miss, sekarang kok saya lihat itu guru-guru jadi keren ya Miss. Sebentar, berarti dulu nggak keren ya kita. Guru-guru berarti dulu nggak keren. Keren Miss, tapi kok sekarang tambah keren gitu loh. Alhamdulillah, mantap. Iya, bikin video-video di YouTube gitu. Padahal dulu nyuwun sewu ya Miss. Iya. Paling cuma bikin PowerPoint. Betul, ya. Paling maksimalnya ngambil di Google terus di print kasih murid. Atau download video ya Mas, dulu download loh ya. Sekarang kami tidak. Loh, sekarang ngapain Miss? Sekarang kami ngedit sendiri, bukit sendiri, bahkan kami syuting sendiri di studio ala-ala di sekolah. Ada jadwal kapan Miss Ningrum syuting, kapan Pak Dika syuting, kapan Pak Dana syuting, itu semuanya ada. Oh, langsung bikin itu ya? Iya. Jadi guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 21 mau tidak mau kami dituntut menjadi artis. Wow. Ada jadwal syuting, kemudian dikasih tenggang waktu.
dari sekian hari misalkan dari syuting itu video harus sudah selesai diedit, karena dengan video selesai diedit nanti bisa diberikan untuk murid sebagai materi. Oke. Dan disitulah Mas titik poinnya, bahwa Merdeka Belajar bisa terjadi di era pandemi. Berarti sekarang kita belajar sambil rebahan bisa? Bisa, Mas Sultan kan bisa cek itu di channel YouTube-nya sekolah. Mau nyari video pembelajaran apapun ada di sana. Dan Mas Sultan dalam misalkan sambil rebahan, sambil nyapu Mas, nyapu. Iya. Bisa sambil belajar. Disitulah Merdeka Belajar Mas. Mantep. Berarti sekarang itu ya YouTube-nya Al-Azhar itu keren ya sekarang ya. Iya, guru-guru sekarang memang jadi YouTuber memang karena menyesuaikan kondisi. Karena kemerdekaan belajar bisa tetap dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi. Mantep Miss. Mantep, tepuk tangan dulu untuk sekolah kita. Oh makanya Miss, kemarin saya lihat videonya di Al-Azhar itu udah ada iklannya ya Miss. Berarti YouTube-nya Al-Azhar itu sudah terpercaya. Alhamdulillah Mas, kami sangat berbahagia karena ternyata video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru di SMP Islam Al-Azhar 21 Sukoharjo tidak hanya dinikmati oleh murid-murid teman-temannya Mas Sultan aja, tapi dari sekolah lain juga. Oh, dari sekolah lain tuh juga lihat video. Iya betul, iya betul. Leres. Teman-teman Misting Room yang dari luar kota, ketika Misting Room sampaikan, monggo mungkin bisa membantu. Wah, matur nuwun. Oh, berarti konten-konten pelajaran di Al-Azhar itu lengkap semua. Lengkap, ada semua di situ. Bisa dicek di sana. Oke, jadi jangan lupa subscribe ya. Oh iya, jangan lupa subscribe. Masih dulu Miss. Iya sekalian ya ini. Iya. Tapi memang betul Mas, di sana semua mata pelajaran bisa ditemukan di channel sekolah kita, ada semuanya. Matematika ada? Ada no. Oh, bahasa berarti semua ada. Wow. Semua ada. Oke. Oh ya Miss. Ya. Teman-teman saya tuh punya titipan pertanyaan Miss. Kok sekarang tugasnya itu banyak sekali ya Miss? Iya, itu kan perasaannya Mas Sultan ya. Mesti kan paham, suka disindir-sindir itu. Ya toh dari di akun Zoom anak-anak itu. Betul. Jangan beri kami tugas, gambarnya kucing nangis gitu. Terus habis itu nyindir lagi, intinya di status WA. Sebenarnya Thomas, di sekolah kita pembelajaran di Zoom, melalui Zoom itu sudah didesain sesuai dengan pembelajaran pada saat offline. Jadi murid masuk misalkan jam 1-2 matematika, kemudian 3-4 bahasa Inggris, kemudian 4-5 ada bahasa Jawa dan lain sebagainya. Jadwal ini kan sudah ada Mas. Betul. Tugas itu diberikan oleh guru sebagai tugas terstruktur. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diberikan pada saat jam pelajaran harus selesai di jam pelajaran itu. Oh, berarti itu bukan PR, tapi tugas. Bukan Mas, jadi kalau misalkan ada murid yang merasa tugasnya banyak, berarti hobinya adalah numpuk tugas. Oh, yang PR itu sebenarnya tumpuk-tumpukan tugas. Iya loh, itu kan bukan PR, itu tugas terstruktur, harus kelar saat itu juga. Apakah Mas Sultan juga salah satunya? Kalau saya sih sampai sekarang ya beberapa sih ya ada yang jadi PR, tapi saya tetap berusaha untuk tepat waktu ya. Iya, sebenarnya itu nggak banyak masanya, manajemen waktunya aja. Kalau Mas Sultan bisa selalu on time, ikut Zoom, pembelajaran selalu hadir, pada saat tugas diberikan langsung dikerjakan, selesai ya Mas, nggak ada tugas. Oke. Bahkan pembelajarannya kan lebih pendek kita selama pandemi. Iya. Ya toh? Oh, berarti itu sebenarnya itu tugas yang terstruktur ya? Terstruktur namanya, tugas terstruktur. Terstruktur ya? Iya, harus selesai di jam itu juga. Agak susah ya Miss kata-katanya ya. Iya. Nanti makan dulu biar kalau ngomong nggak belibet. Betul. Iya. Saya tadi cuma bakso 1 mangkok nih. Iya. Oke Miss, kok sekarang saya tadi ya gara-gara kesosolan agak serak. Lah saya dari tadi udah nunggu loh, kapan ini diminum? Iya Miss, saya jamunya Miss. Boleh ya? Boleh. Baik, bismillah. Tes dulu Miss, biar jadi agak keren dikit. Oke. Ini asli nih. Dari Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo terkenal sebagai apa, Li? Setahu saya sih kota jamu. Kota jamu, betul. Ini salah satu juga cara yang mudah, murah dan enak untuk menjaga tubuh tetap fit. Bismillah. Bismillah. Segar sekali. Alhamdulillah, masya Allah. Oh ya dari tadi toleh, nggak ngerti. Dari tadi mesti kelak loh. Saya juga Miss. Ya oke. Alhamdulillah sudah seger ya. Iya sudah. Lanjut, siap. Lanjut Miss, ayo kita lanjut ya setelah minum jamu ini. Sip.
Miss Ningrum selama PJJ ini ada bisa cerita yang bisa dibagikan? Ada no Mas, cerita dari sisi guru maupun sisi murid. Kalau dari sisi murid, Miss Ningrum punya dua hal ini. Satu cerita lucu, dua cerita yang menginspirasi. Oke, yang jadi gini ceritanya. Yang lucu dulu ya. Yang lucu dulu, baik. Oke. Suatu ketika kan Miss Ningrum ngajar. Iya. Pas pada saat itu Miss Ningrum minta cek kerapian. Everybody please stand up. Otomatis kan mereka harus berdiri. Betul. Salah satu murid itu nggak sadar. Nggak sadar kenapa? Karena ternyata atasnya rapi, pakai seragam, berdasi loh Mas. Berdasi, wow, rapi. Begitu Miss Ningrum minta please everybody stand up, terlihat kan, ya Allah, kakaknya kembang-kembang, padahal itu anak putra. Kembang-kembang, kolor itu serius itu. Serius. Nggak sadar dia? Nggak sadar. Terus Miss Ningrum tegur, salah satu namanya ya, intinya nama ini, Mas, please check your trousers, gitu kan? Iya. Begitu lihat ke bawah, astagfirullah, langsung dia matikan Zoom. Iya. Dan habis itu, setelah itu kan Miss Ningrum japri ya. Intinya, loh Mas kok tadi, kemudian ya itulah ada obrolan-obrolan yang intinya Miss Ningrum mengingatkan. Kalau bisa sesuai dengan aturan sekolah. Jadi walaupun pembelajaran kita tetap menggunakan seragam lengkap. Iya, berarti nggak sadar sama sekali ya tadi ya? Kenapa enggak? Wah. Enggak. Miss Ningrum aja kaget kok sampai malu Miss Ningrum lihatnya. Ya Allah, anak putra pakai kolor, motifnya kembang-kembang. Wah. Terus ini Mas, yang kedua. Yang inspirasi nih Miss? Iya, yang inspirasi. Jadi ada wali murid yang cerita ke Miss Ningrum. Beliau punya murid juga muridnya Miss Ningrum, salah satu muridnya Miss Ningrum. Pada saat pembelajaran tidak di era pandemi, beliau putranya beliau ini itu seorang gamers. Wah. What about you? Ya, I'm gamers too. Oke. Awalnya adalah seorang gamer. Iya. Pada saat era pandemi ini, si ibu ini bercerita, ya Allah Miss, saya kok nggak nyangka pandemi ini kok justru membuat anak saya jadi tambah dewasa. Miss Ningrum kaget, kok bisa ibu? Jadi toh anak saya itu awalnya gamers. Pulang dari sekolah yang ketika sampai rumah yang dicari adalah HP. Karena di sekolah kita kan nggak boleh bawa HP ya. Betul. Habis itu nanti sampai sore mandi pun sampai menjelang maghrib masih tapi titik baliknya ada pada saat pandemi ini. Setiap selesai pembelajaran online, HP-nya justru ditaruh dan dia bilang, Mama sudah mataku lelah karena pembelajarannya pakai HP kan. Akhirnya ditaruh. Aku mau kegiatan yang lain. Dan tahu nggak Mas kegiatannya apa? Apa tuh Miss? Kegiatannya adalah sekarang dia suka ngopeni beternak pitik. Wow. Membantu usaha orang tuanya. Mantap ya Miss, produktif ya? Iya, produktif banget. Padahal dulu pas masih pelajarannya masih offline, dia seorang gamer. Tapi karena sekarang online, dia sudah capek selalu melihat HP. Betul. Habis pembelajaran itu HP-nya selalu ditaruh dan sudah sekarang dia fokus setiap kali selesai pembelajaran membantu orang tuanya usaha ternak pitiknya itu. Jadi produktif ya Miss. Jadi produktif. Jadi dia belajar bisnis dari sekarang. Jadi pandemi itu tidak selalu membawa keburukan ya? Tidak no Mas, selalu ada sisi positif dan negatif. Betul. Termasuk Miss Ningrum sendiri. Di era pandemi ini, selain dulu kan kalau misalkan mengajar di era waktu normal ya, kan itu mengajarnya kan full, bekerja full. Sekarang kan banyak waktu luang Mas. Iya Mi. Ya toh, jadi Miss Ningrum sekarang sering ikut webinar Mas. Padahal itu sambil nyapu di rumah. Iya. Ikut webinar beneran, misalkan upgrade kemampuan tentang misalkan membuat video dengan menggunakan PowerPoint bisa bikin video? Bisa. Dulu Miss Ningrum nggak ngerti Mas. Cuma heran dulu kalau kok muridku pinter-pinter ya. Sekarang alhamdulillah Miss Ningrum bisa ngedit video sendiri. Berarti walaupun di masa pandemi itu bisa lebih produktif ya? Bisa, lebih kreatif, lebih produktif. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi ini. Oke Miss. Nyatanya terjadi Mas. Muridnya Miss Ningrum dulu yang seorang gamers, malah sekarang dia ikut usaha orang tuanya. Dari mulai bagaimana caranya beternak pitik, memberikan pakan dan lain sebagainya, dia tahu. Wow. Dulu cuek banget. Dulu hanya pikirannya game dan game. Oke Mas, itu kan tadi cerita dari sisinya Miss Ningrum. Bagaimana dengan Mas Sultan? Ada nggak sih sesuatu yang membuat kesan mendalam yang sangat berkesan selama pandemi ini? Ini saya punya cerita berkesan, tapi
ini tuh tugas, ini awalnya tuh sebenarnya adalah sebuah tugas. Oh ya, lanjut. Namun dari tugas ini Iya. kita tuh saya sendiri bisa tersadarkan. Loh, emang suruh ngapain tugasnya, Mas? Oke. Tugas apa itu? Dari pelajaran apa atau apa gitu? Jadi kan sekolah kita mengeluarkan yaitu adalah tugas adab. Karena kan kalau dulu sekolah kan bisa mengontrol langsung kayak misalkan kamu sudah sholat duha belum? Ya, Kamu kurikulum udah- adab ya di sekolah Betul. kita ya. Oke. Lah pada saat pandemi seperti ini kan guru kan tidak bisa langsung mengontrol. Iya, benar. Ini menguji kesabaran, kejujuran. Betul. Ya. Makanya sekarang Ya. tugasnya itu dibikin menarik Oke. dan juga bisa bersadarkan, menyadarkan kita bisa mendapatkan manfaat gitu loh. Apa itu tugasnya? Jadi tugasnya itu Yang paling berkesan apa itu? yaitu adalah yang pertama itu adalah membuatkan minuman untuk orang tua. Oke. Padahal sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Saya aja masak air panas aja nggak bisa kok dulu. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Gosong gitu ya? Betul, Masa- kosong, menguap. Iya, saking kelamaan. Saking lamanya menguap. Iya, Iya. ditinggal nge-game aja. Iya. Terus habis itu apa Mas? Kenapa kok bisa berkesan? Apa reaksi Mama? Karena kan nggak pernah atau sebelumnya? Betul. Jadi karena keluarga saya itu suka kopi, makanya saya ingin membuatkan kopi Iya. untuk mama saya. Oke, terus? Ya walaupun air panasnya dibikinin mbak saya sih, tapi ya tetap saya yang bikin lah kopinya, Iya, oke. racik ya. Iya. Terus pada saat kayak saya ngasih kopinya ke mama pastinya terheran-heran dong. Loh dek, ini kok kamu buatin kopi buat mama? Iya, kamu Iya. tadi salah makan, Dek. Iya, paling ditanyain gitu kan. Iya. Terus saya bilang, saya nggak bilang ini tugas adab. Iya. Jadi kan kalau misalkan tugas adab kan kayak nggak ikhlas gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, ya ma, aku pingin buatin kopi Iya. gitu. Itu pertama kalinya ya, Mas? Pertama kalinya. Sebelum pandemi nggak pernah melakukan itu? Iya nggak pernah. Paling kalau misalkan disuruh ya buat sendiri lah mah gitu. Loh, ya nggak sopan loh kayak gitu sama orang tua. Ya mohon maaf kan saya dulu. Oh iya, terus pandemi menyadarkan gitu ya? Iya menyadarkan. Jadi tuh kayak saya bilang di awal, tugas ini tuh bisa menyadarkan kita. Mungkin bukan buat saya sendiri, tapi Iya. teman-teman saya juga. Iya, betul. Yang kedua? Yang kedua ini agak mengharukan ya. Ya, kenapa? Karena tugas adab ini adalah membeli makanan dari ojek online, Ya, namun bukan buat saya, tapi tapi diberikan kepada driver. oh, Masya Allah. Apa sih yang Mas Sultan pesan waktu itu? Saya pesan makanan yang cukup branded, yang cukup buat 4 orang lah, jadi Oh, cukup iya. buat keluarga. Iya, gitu. betul. Jadi saya beli, pas makanannya datang, saya ambil makanannya, Iya. saya bayar dulu, Iya. terus saya nggak naik, saya nggak masuk rumah, tapi saya berikan. Apa reaksi Bapak ojolnya waktu itu, Mas? Ya pastinya terheran-heran dong. Apa yang beliau sampaikan? Karena biasanya gini ya, biasanya kan dia pesan terus nggak pesan langsung dikasih, jadi nggak cuma bisa merasakan aromanya. Iya, iya. Tapi hari itu beliau dapat rezeki ya? Jadi kan ini tidak seperti biasa. Iya, gitu tidak kan. disangka-sangka. Jadi bapaknya terheran-heran, terus yang kedua itu menanyakan kembali kepada saya. Mas, niki leres mas, niki kangge kula. Gitu. Ya Allah. Jadi kembali selalu menanyakan berkali-kali gitu Iya. loh. Ya saya Ya, jawab. saya nggak percayanya, Mas. Iya, sangat bapaknya nggak percaya. Iya, gitu. betul. Ya kita kan kalau misalkan kayak gitu itu kan terharu ya. Jadi kayak saya bisa melihat dari wajah bapaknya Iya. kalau bapaknya tuh berkaca-kaca. Padahal dulu Mas Sultan juga cuek ya? Ya saya cuek, saya paling beli makanan, Dimakan di situ saya ya? makan Nah, sendiri. Karena sekarang itu emang tugas bapaknya, Iya. ya, tugas beliau gitu, Iya. tugas Berarti- seorang ojek driver. Nah, sekarang berarti ada sisi positif dari pandemi, Mas. Betul. Itu tadi Mas Sultan hatinya merasa ternyuh. Berarti ada perasaan, oh, muncul kepedulian kepada orang lain. Yang dulu awalnya Mas Sultan tuh cuek sama mama nggak pernah bikinin kopi. Betul. Karena pandemi, ada tugas memang awalnya, tetapi karena dari tugas ini mungkin Iya. itu bisa mengetuk sisi nuraninya Mas Sultan. Betul. Mungkin bukan buat saya saja, Iya. mungkin ada guru, ada murid-murid yang dulu awalnya tuh cuek, Iya. tapi karena dapat tugas atau dapat tugas ini bisa menyadarkan. Iya, betul. Iya. Sepakat Mas. Berarti ini salah satu hal yang luar biasa ya. Betul. Karena pandemi pun bisa justru memberikan nilai positif bagi kita. Iya, seperti koin ya, Miss. Iya. Ada dua sisi. Right. Ada yang sisi buruk, ada juga yang Sisi yang baik. baik. Betul. Betul.
Oke Miss, last question. Ya, siap. Apa pesan Miss Ningrum terhadap insan pendidikan di masa pandemi? Wow, pesan Miss Ningrum kepada semua insan pendidikan di era pandemi. Ini pertanyaannya jujur berat, Mas. Melebihi berat badannya Miss Ningrum. Oh, emang seberat itu tuh Miss? Iya, betul. Jadi gini, ini tapi menurut Miss Ningrum ya. Jadi pandemi ini seperti tadi yang Mas Sultan sampaikan, seperti sisi koin ada nilai positif dan juga nilai negatif. Maka di sini pun Miss Ningrum belajar bahwa di era pandemi ini pun Miss Ningrum mendapatkan dua hal itu. Ada positif dan ada negatif. Negatifnya adalah mungkin memang kita semuanya menjadi terbatasi, tidak bisa bebas kemanapun pergi. Tetapi positifnya justru di dalam era pandemi ini Miss Ningrum banyak mengikuti webinar, kemudian ikut pelatihan, bahkan bisa ngedit video, kemudian ada juga tadi yang Mas Sultan sampaikan dari sisi murid ada tugas adab yang kemudian mengulik sisi kepedulian dari murid kepada sesama. Betul. Kalau Miss Ningrum sebagai pribadi Miss Ningrum ya, bahwa di balik setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik setiap masalah pasti ada solusi. Ibarat seorang pelaut yang dia justru menjadi tangguh karena terpaan badai dan ombak, maka bisa jadi pandemi ini Mas dihadirkan oleh Allah untuk menguji seberapa jauh kita bertahan, seberapa kuat kita untuk mampu terus tetap semangat walaupun di kondisi yang serba terbatas. Jadi untuk teman-teman guru dan juga seluruh murid, tetap semangat walaupun pandemi, life must go on. Kita harus tetap semangat belajar apapun kondisinya, karena di pandemi pun murid bisa tetap merdeka belajar, salah satunya dengan memanfaatkan video-video pembelajaran. Kemudian juga guru bisa meng-create dengan tugas-tugas yang juga tetap menarik walaupun di era pandemi. Matur nuwun Sami-sami, Mas. Setelah berbagi pada kesempatan kali ini, semoga ceritanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami le, semoga apa yang kita tadi obrolkan itu bisa memberikan inspirasi. Iya Miss, amin gitu kan. Sukoharjo iku pancen bumine makmur. Cakep. Oke pemandangan sing wapi tenan. Mantep. Ayo produktif ben akeh wong iso terhibur. Asik. Ra masalah. Pandemi dudu alangan. Taati protokol kesehatan, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.